Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk yang pengen langsung ke bagian charting itu di bagian belakang ya. Dan hari ini kita akan charting OM, Solana, dan OP ya. Reminder, hari ini kita akan keluar 3 data penting, ISM Non-Manufacturing PMI, Prices, dan juga JOLTS Jobs Opening. Nah, sebenarnya yang paling penting menurut gue lebih ke ini sih, ke si JOLTS Job Openings. Nah, jadi siap-siap jam 10 kita akan ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lumayan. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 10 malam, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Minimal pasang SL buat yang agresif, ya. Dan Bitcoin dominance kita bisa di sini kembali lagi reclaim. MA200 reclaim lagi dan ini untuk yang sudah ketiga kalinya di 2024 ya. Jadi pertama itu di sini di Januari, seingat gue ya. Januari, lalu kemarin di Desember, dan di Januari juga ada lagi ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah MA50 akan berhasil menghajar Bitcoin dominance untuk turun lagi atau tidak. Begitu. Kalau ternyata reclaim lagi semua ya berarti lagi-lagi terjadi mini altcoin season. Tapi masih belum ketok palu nih karena baru reclaimnya tadi pagi jam 7. Kita lihat beberapa hari ke depan ya. Karena ya balance sheet masih terus ini ya, balance sheet masih terus turun gitu. Bahkan yang kemarin lumayan turunnya nih ya. Jadi ya itu dia ya, makanya pentingnya untuk kita tahu data fakta statistik. Jadi kita tetap lebih berhati-hati begitu, karena udah banyak yang kemarin waktu drop seperti ini udah menyatakan altcoin season, tapi ya naik gini diam. Jadi ya itu udah kebiasaan kayak latah, turun altcoin season, waktu naik diam ya, nanti turun lagi altcoin season lagi ya. Jadi sebenarnya boleh aja ya lu pengen altcoin season, tapi ya harus tunggu datanya lengkap begitu, karena sekarang kita kondisinya mirip seperti di cycle kemarin, balance sheet masih turunnya tuh tajam begitu ya, mirip-mirip kayak di sini nih, tajam kan turunnya. Nah, bahkan lebih tajam sekarang bahkan ya kalau kita mulai secara angle-nya gitu. Nah, jadi kalau tajam seperti ini kita butuh QE untuk bisa mendapatkan altcoin season seperti 2021 begitu. Kita bisa di sini ya contohnya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke komen. Yang pertama itu ada di mana nih? Yang pertama ada di sini kayaknya ya. Sebentar, ada yang kelewat nggak? Gak takut kelewat soalnya nih. Enggak, oke, sip. Berarti tadi Alvarez kalau nggak salah namanya ya. Mana tadi? Oke, oh bukan Alvarez, Alves Bong ya. Bang, cara biar tidak panikan ngelihat harga koin yang kita beli turun gimana? Nah, itu memang kalau lu masih newbie akan ada panik. Nah, tapi kalau untuk menguranginya gimana caranya? Gampang, jangan all in. Kalau all in itu paniknya mungkin akan ekstra begitu. Jadi siapkan dana. Misalkan lu sebulan nih ya, lu sebulan menyisihkan dana misalkan 1 juta. Lagi-lagi itu tergantung lu masing-masing berapa. Nah, ini biar gampang aja 1 juta. Nah, 1 juta itu minimal dibagi 10. Dibagi lebih boleh ya. Misalkan dibagi 20 peluru boleh ya. Itu dibagi, kalau dibagi 10 berarti kan 100.000. Nah, jadi setiap kali terjadi koreksi ke support tertentu ya kita lakukan DCA sekali. Nah, itu 1 peluru. Turun lagi 2 peluru, 3 peluru, 4 peluru. Nah, kalau kayak gitu, kecenderungan untuk panik akan berkurang signifikan. Kalau all in ya turun dikit, aduh gitu ya. Tapi kalau DCA turun, asik, beli lagi ya. Next dari BFAYT. Kata-kata dukun yang masih members di aku adalah membekas di aku adalah dasar bocil kripto. Dibilangin BTC nggak bakal bikin kaya, mending di meme bisa ratusan X. Ya itu serem ya, mentalitas bocil kripto tuh lumayan serem begitu. Jadi pengen modal cuma ratusan ribu tapi pengen dapat miliar begitu, ratusan X. Ya gini, rata-rata bocil kripto itu lebih sering akan beli saat dia ngepam aja. Nah, waktu ngepam koreksi cut loss. Nah, itu serem. Jadi ingat, BTC adalah fondasi. Orang yang nggak punya BTC di portonya itu akan lebih gampang panik, lebih gampang terombang-ambing, dan yang pasti resikonya akan signifikan lebih besar ya. Next. Ini lama gue curiga nih. Bener juga sih nih. Dukun sama bocil kripto tuh jangan-jangan satu spesies yang kita nggak nyangka,
ternyata ya satu grup gitu ya. Jangan-jangan para bocil-bocil kripto ini juga dukun juga ya. Bener juga nih ya, hal yang di point out sama BFAYT. Next dari Kipas 4 pintu. Kemarin di Telegram tiba-tiba dimasukin grup TCI Invest pakai foto profil TCI. Katanya titip dana trading, tapi saya blokir karena saya tahu itu nggak mungkin. Yes, bener. Hati-hati ya. Karena nggak mungkin semua orang yang impersonate TCI kita report. Dulu kita usahakan semua kita report, tapi itu pun nggak selalu dihapus sama Telegram dan lain-lainnya. Jadi ya gini. Pokoknya kalau sampai ada yang ngaku-ngaku dari TCI dan minta-minta duit, ya mau minta duit buat rokok lah, mau minta duit buat titip dana lah, apapun itu udah pasti bukan TCI, karena TCI tidak pernah meminta dana sepeser pun dan tidak akan pernah meminta dana sepeser pun ke para member. Begitu. Jadi semuanya for free di sini. Jadi hati-hati ya. Waspadalah. Kalau zaman dulu ya, itu siapa namanya tuh ya? Zaman dulu tuh ada acara tentang apa sih, kayak criminal shit lah gitu lah ya. Oke. Next dari Telogah, pahlawan bertopeng tengkorak, nggak bakal jenuh ngucapin terima kasih buat tim TCI. Wah, thank you bro, yang udah merubah mindset. Mantap, bagus ya, gue senang banget kalau mindset seseorang tuh bisa berubah, karena itu modal utama menurut gue ya. TA fundamental tuh nanti belakangan, mindset dulu. Mindsetnya udah bener, TA-nya masih belepotan pun bisa profit dibanding yang kebalikannya ya. Banyak orang-orang yang TA lebih pinter gitu ya, wah luar biasa, semua dicoret-coret di sini ya. Nggak ada satupun tempat yang nggak ada coretan ya, tapi ujung-ujungnya hancur berantakan karena mindsetnya salah. Next dari Rashid ya, Koh izin bertanya dong, maaf jika pertanyaan saya di luar jalur. Untuk regulasi dan perpajakan aset di kripto Indonesia, apakah jika saya berinvestasi contoh BTC di platform exchange yang teregulasi di bawah Bapti harus dan diwajibkan melapor pajak SPT tahunan ke DJP? Yes, ya tetap dilaporkan begitu. Nanti kan lu ada aset tuh ya. Gue juga sedikit lupa inget ya. Jadi pokoknya di bagian aset lo harus tulis lo punya aset kripto berapa banyak. Lo nggak harus specify BTC berapa sih, enggak, aset kripto, karena misalkan campur-campur, tinggal tulis aja di akhir tahun berapa. Gue kayak gitu soalnya ya. Melihat dari transaksi jual beli aset kripto yang teregulasi di Bapepti sudah terpotong untuk pajak 0,1 sekian dan biaya transaksi juga. Bener, tinggal lo nanti kasih buktinya aja lo bayar berapa banyak pajak begitu selama lu trade di exchanger tersebut. Nanti lu bisa minta kebagian pajaknya. Jadi misalkan setiap exchanger yang teregulasi di Indonesia dan bayar pajak, itu lu ada kasarnya perhitungan. Bukan kasarnya ya, memang akan ada perhitungan untuk urusan pajak, untuk SPT. Lu bisa coba juga cari di YouTube gitu. Gimana caranya untuk bisa laporan untuk urusan pajak kripto begitu. Karena jujurnya lumayan lengkap sih ya. Dan apa konsekuensi jika pajak tahunan aset kripto tidak dilaporkan? Apakah akan disita? Kayaknya disita sih enggak ya. Karena lu udah bayar juga pajaknya kan. Cuman ya permasalahannya ya lu tinggal lu berhutang pajak aja. Begitu. Sanksinya apa gue nggak tahu juga karena gue udah beres semuanya. Tapi ya apapun itu sebenarnya lu bisa tinggal lihat YouTube aja. Serius. Itu kata gue sih cenderung relatif gampang. Apalagi kayaknya tahun ini lebih gampang. Karena sudah sistem apa sih itu namanya ya. Yang sudah kayak ya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lu harus kayak bikin manual. Sekarang lebih nggak sesusah itu. Katanya sih begitu. Gue belum coba ya. Karena gue belum ngurus SPT buat tahun ini ya. Atau lebih tepatnya buat tahun kemarin. Nah, jadi ya pokoknya sih tinggal lihat aja di YouTube begitu ya. Tapi nggak akan disita sih, menurut gua nggak akan disita karena nggak ada seperti itu. Plus ya cuma urusan pelaporan aja begitu kan. Kalau untuk urusan kripto dan ya pelaporannya. Kalau pelaporannya nggak jelas misalkan gini ya. Amin gitu ya, lu profit berapa ratus %, misalkan lu profit 10x gitu ya. Tiba-tiba lu jadi kaya nih. Nah, itu lu bisa kena urusan pajak. Karena lu tidak lapor dulunya punya berapa gitu. Tapi kalau dari tiap tahun dilapor, nah itu kalau make sense ya udah beres gitu. Nah yang serem adalah tiba-tiba lu melaporkan bahwa oh gue punya aset misalkan berapa miliar gitu. Wah dari kripto kok bisa sebelumnya nggak pernah lapor nih punya kripto. Nah itu bahaya begitu. Jadi ya dilaporkan aja di bagian aset gitu. Lu punya apa aja kan ada rumah, mobil dan lain-lain. Nah itu masukin kripto, aset kripto gitu ya. Next dari Bram 9351. Bang, boleh request penjelasan mengenai teori cycle? Lalu kapan kita mulai stop beli koin di cycle ini? Mengingat lo sering bilang akan teori 28 November. Yang harusnya setelah tanggal itu akan terjadi bear market. Terima kasih. Ya, ini akan kita buat tapi nanti. Karena gini, di sebelumnya pun gue sempat bikin, akhirnya nggak ada yang peduli juga begitu. Jadi ya memang karena belum relevan di belum terlalu dekat dengan cycle topnya. Nanti mungkin kalau udah lebih dekat kita akan bahas dengan lebih detail karena
kadang-kadang kesel juga gitu ya. Udah capek-capek bikin, udah di-compile dan lain-lain, taunya memang lagi orang-orang nggak mikir ke sana, nggak ada yang nonton juga, males lah ya. Nanti jadi sabar, kita akan bikin si kontennya saat nanti sudah lebih relevan ya. Kalau sudah lebih relevan, kita akan bikin spesifiknya untuk cycle top. Gitu. Jadi bersabarlah ya. Next dari Nur Cahyo Lestianto. Wabah di Cina yang baru hangat ini apa membuat buruan bisa gagal Bang Toshi? Gimana menurut pendapatmu? Nah, ini sebenarnya gue ada satu teori konspirasi. Nanti deh ya, gue udah ada rencana sama satu buat bikin spesifik mengenai virus di Cina ini ya. Wabah baru lagi katanya. Ntar lah ya, sabar. Tapi gue nggak tahu kapan sih ya. Gue nggak berani ngomong dulu kapan deh ya. Jadi nantilah tiba-tiba surprise keluar ya. Next dari Agan 5282. Mak, mau sharing dikit. Gua sudah ikut TCI dari 2022. Wah, mantap nih ya. Gua berharap dari zaman-zaman bottom nih ya. Semoga dari bottom. Ya, tapi apapun itulah, lu dari 2022 kemungkinan besar sudah sangat profitable. Dan ikut akumulasi di bottom area 5. Oke, mantap. Dapat bottom ternyata ya. Nitip pesen, kedepannya pasti akan ada lagi tipe orang kayak kemarin. Tukang fitnah TCI. Bawa kabur duit orang. Karena iri dengan ilmu dan wejangan lu, Mak. Ya buat yang nggak tahu dulu ada ya sempat ya, tapi sekarang udah diem 1000 bahasa karena ya fitnah ya, nggak ada buktinya gitu ya. Soalnya jujur aja dari semua YouTuber cuma lu yang ngajarin lihat market secara objektif dan jangan jadi bear atau bull boy, tapi jadi orang yang realistis, analisa pakai data dan statistik. Tetap semangat mencerdaskan masyarakat Indo, Mak. Karena cuma lu yang beneran tulus kasih materi dan wejangan gratis tanpa embel-embel kelas atau VIP. God bless you TCI. God bless you too Bro Agan ya. Thank you. Wah, dari 2022 nih. Pasti senyumnya beda nih ya. Senyumnya udah kayak Joker ya. Karena ya sekarang profitnya udah gile ya, luar biasa. Ya, semoga di cycle ini kita bisa bareng-bareng TP bersama nanti ya. Karena kemungkinan besar TP lu sama gua SOP-nya akan mirip ya. Karena lu dari 2022 juga. Kalau orang yang mungkin mulainya lebih telat, mungkin akan sedikit berbeda gitu SOP. Jadi ya moga-moga kita akan sama-sama TP, sama-sama extra profitable di cycle kali ini ya. Ya gini, sekali lagi gue ingatkan ya, TCI tidak pernah sekalipun meminta uang ke membernya. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Jadi kalau sampai ada yang pura-pura jadi TCI, hati-hati ya, itu sudah pasti scammer. Karena cara untuk berhubungan sama tim TCI cuma dua, antara Telegram yang ada di bawah atau email. Dan email pun itu untuk lebih ke urusan bisnis ya, bukan urusan lunanya sebenarnya. Jadi apa-apa tuh di Telegram dan hanya di grup yang ada di description di bawah. Sisanya itu adalah scam. Ya apalagi kalau udah dimintain duit, enggak lah, pokoknya enggak. TCI nggak akan minta duit lo. Ya yang ada duit lo kalau ngikutin berkembang di TCI begitu ya. Oke. Next. Dari Ferry Adi bukan Aldi ya. Bang, mau tanya, saya baru di kripto. Kalau misal kita simpan Bitcoin di exchange itu apakah aman, Bang? Kalau misal exchange-nya kena hack, otomatis aset kita kemungkinan bisa hilang. Bukan kemungkinan, yes, bisa hilang ya. Nah, dari situ saya mau tanya, Bang, bagaimana cara menyimpan Bitcoin yang aman untuk jangka panjang? Apakah kalau misal nominal di bawah 50 juta masih aman disimpan di exchange? Mohon dijawab, Bang. Salam tabur tuai. Sebenarnya secara jumlah sih nggak ada urusan. Lu mau 10 juta, 10 miliar, kalau exchange-nya sampai hancur gitu ya, kena hack-nya gede, ya apapun itu akan hilang begitu. Jadi kalau gua sih menyarankan gini, tetap pakai exchanger, tapi dipecah-pecah. Dan yang paling besarnya, dana kripto lo yang paling besar itu ditaruhnya di mana? Di cold wallet. Seperti di OneKey, di Tangem, Ledger, begitu. Supaya apa? Supaya ya dijauhkan dari yang seperti ini. Tapi pastikan saat lo punya cold wallet, hati-hati. Jangan seed phrase-nya sembarangan taro. Lo seed phrase-nya sembarangan taro, itu diambil sama orang, dibuka habis, duit itu hilang, kripto lo hilang. Gitu. Jadi ya pakai exchanger boleh karena banyak kegunaannya, banyak manfaatnya. Gue pribadi juga udah ngerasain. Banyak launch pool, banyak kalau di gate.io itu ada startup mining, di Bybit launch poolnya udah gila banyak banget ya, dan lain-lain. Jadi sayang juga kalau kita nggak pakai begitu. Jadi dipisah-pisah boleh ya, dipecah-pecah boleh asetnya, tapi yang paling besarnya di cold wallet. Itu yang paling aman seperti itu ya. Next. Beres ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk komennya. Selanjutnya kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI
bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Kripto, di mana lu bisa beli berbagai macam aset kripto dengan tenang, aman, dan nyaman. Ya. Nah, di Toko Kripto ini yang gue paling suka adalah dia itu sangat newbie friendly. Ya, beberapa newbies pengen DCA murni, tapi bang kalau DCA murni tuh kadang-kadang gue lupa 2 minggu sekali, ya sebulan. Ingat ya, udah mulai bulan kedua, ketiga, gue udah akumulasi belum ya? Nah, itu bahaya ya. Nah, jadi buat lo yang suka lupa, di sini ada DCA otomatis ya, autopilot, nggak perlu bayar. Zaman gua dulu untuk DCA itu masih harus bayar ya, harus bayar ke programmer buat dia bisa akumulasi secara otomatis. Zaman sekarang exchanger udah canggih ya, nggak perlu repot-repot lagi, bisa langsung tinggal pilih mau belinya harian, mingguan, setiap 2 minggu sekali, bulanan, bahkan lu mau custom sampai jam pun bisa. Jadi sudah tidak ada lagi alasan buat lu bang lupa, nggak bisa ya. Tinggal lu deposit aja di Toko Kripto, and then dia akan otomatis membelikan lu aset-aset yang lu pilih. Di sini ada BTC, ETH, dan lain-lain lagi. Jadi ada banyak. Tapi untuk DCA murni sih gue sarankan lebih ke BTC aja. Tinggal lu pilih, misalkan abang gue pengen 500.000 setiap 2 minggu. Tinggal klik gini, pup, jalanin. As simple as that ya, mudah, recurring, dan fleksibel ya. Nah, tetapi di sini juga bukan cuma untuk para newbies, buat lu yang udah lebih ke yang udah intermediate sampai advance pun bisa. Lu bisa charting juga di sini dengan pair-pair yang macam-macam ya. Bisa pakai pair IDR, USD juga bisa. Tapi kalau gue pribadi sih lebih menyarankan, kalau buat lu yang pakai TA gitu ya, jangan pakai IDR, mendingan pakai USD. Dan di sini pilihan juga banyak. USDT bisa, USDC bisa ya. Jadi ya lu bisa tinggal pilih aja mana stable coin favorit lu. Tapi ya USDT lebih banyak sih pairnya ya. Dan jangan lupa juga setelah lu sudah akumulasi aset kriptonya, jangan lupa untuk dimasukkan ke earn supaya dia bisa memberikan yield. Jadi bukan cuma capital gain ya, tapi juga bisa mendapatkan yield dari aset yang lu sudah beli. Contoh, Polkadot lu bisa dapat APR 7,2%, EFX 4,5%, EPT 6,39. Ini kok jadi kayak EPT-nya Bruno Mars. Lalu ada Rose dan banyak lagi. Ya, itu semua bisa dapatkan dengan cara ke bagian earns ini. Ya, jadi buat lo yang belum punya akun di Toko Kripto, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Toko Kripto. Dan kita masuk ke OM. Untuk OM kita bisa di sini, kita punya posisi short sebenarnya dari tanggal 5 Januari kemarin. Kalau lu tutup sesuai dengan SOP ya, kemarin itu kan ada data penting jam 10:15 ingat gua. Yes, 10:15 lu tutup di sini. Mana? Iya, di daerah sini lah, antara dua ini lu masih aman, bahkan masih profit ya. Jadi buat lu yang sesuai SOP, buat yang konservatif ya, congratulations, lu malah profit. Lu masih profit sekitar 1,5%. Tapi buat lu yang mungkin agresif, kena cut loss gitu. Jadi ya jangan sampai berpikir agresif tuh selalu lebih profit. Enggak juga ya. Bahkan kalau mau ngomong statistically speaking, agresif lebih sering cut loss gitu. Cuma sekalinya profit mungkin akan lebih signifikan. Ya gitulah ya. Jadi sekali lagi, risk profile bukanlah pertanda lu lebih profit di mana, bukan ya. Itu adalah risk tolerance lu. Lu seberapa besar bisa mentoleransi resiko ya. Oke, posisi spotnya di MA 50 dan 20, lalu di angka 3,46. Sisanya ya masih jauh di bawah. Sebenarnya balik limit pertama udah kena duluan di 4,0158 karena ya lagi di retest hari ini ya. Oke. Solana, untuk Solana kita bisa di sini kemarin itu retest pertama, hari ini retest kedua, berarti kita sudah kebuka posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 202,00. Itu untuk yang agresif. Yang konservatif boleh di sini nih, pertimbangkan di angka 213,06 ya. Kalau nggak kena target TP-nya, udah dekat-dekat ke jam 10 malam hari ini, pertimbangkan untuk tutup posisi aja. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu ya. Next, posisi spot. Posisi spotnya di angka 202 pas, MA20 dan 192,13. Next, kita geser ke OP. Untuk OP,
posisi short kita masih bertahan karena daily close-nya masih di bawah dari 2,117 ya. Maka dari itu ya bisa di hold. Posisi short kita ini target TP-nya bisa di angka 1,972 atau ya kalau sudah dekat jam 10 belum kena target TP juga pertimbangkan untuk tutup saja posisinya gitu ya. Posisi spot 1,972 lalu MA20 dan MA200 itu untuk posisi spot dan futures di OP ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ingatkan ya. 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, terdengar simple, tapi sulit untuk dilakukan. Terutama buat orang-orang yang punya mental pejudi ya. Tapi nggak apa, pelan-pelan lu ubah kebiasaannya. Pelan-pelan lu ubah mindsetnya. Ya, dari mindset pejudi jadi investor ya. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk, nanti nuainya capek ya, buruk juga. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik supaya kita menuai hal baik juga. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.